Pada siklus ketiga ini, saya mendapat kesempatan mewawancarai pelaku UMKM di sekitaran rumah saya. Lebih tepatnya di Jalan Budi, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Yang pertama ada Budi 52 Beta Farm yang didirikan oleh Kang Dapi bersama rekannya yaitu Kang Igoy. Budi 52 Beta Farm ini bergerak di bidang budidaya dan penangkaran ikan cupang yang beralamat di Jalan Budi nomor 52 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdapat beberapa jenis ikan cupang yang biasa dipasarkan di Budi 52 Beta Farm ini. Sebelumnya, perkenalkan kalian, saya Ahmad Ramdan, mahasiswa semester 6 dari IKIP Siliwangi, sedang melakukan tugas KKN sebagai syarat untuk tugas di akhir semester 6 ini. Saya izin mewawancarai AA berdua. Siap. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, bisa bantu dijelaskan usaha apa yang sedang sekarang jalankan? Wah, lagi gini aja, ini mah ngejualin cupang. Penjualan Ikan cupang. Untuk penjualan ikan cupang ini sudah berapa lama? Sudah berjalan berapa tahun, bro? 2018 ya? Ya, ada 2018. Hampir 3 tahunan lah. 3 tahun. Kira-kira berapa modal yang diperlukan untuk membangun semua ini? Oh, nggak nentu. Soalnya dulu awalnya cuma hobi. Ya paling modal beli rak sama soliter, beli ikan dari bahan. Dari hobi bisa jadi bisnis ya? Ya, Betul. gitu. Nggak kepikiran buat bisnis. Untuk kebutuhan ikan sendiri biasanya kalau membeli itu di mana ya, Pak? Membeli mah tergantung sih. Tergantung gitu. Kita juga kan ada yang nganakin proses breeding, ada ngambil juga di petani. Bagaimana distribusi penjualan? Ya, alhamdulillah. Kalau distribusi penjualan sih kita dari berbagai media sosial. Kalau buat sekarang di era buat pandemi kayak gini, seperti penjualan di Instagram, di Facebook, di WA, seperti itu sih. Kalau buat sekarang yang didominankan lebih di online media sosial penjualan. Untuk platform toko online sendiri tidak menggunakan? Platform toko online paling buat di Shopee kita ada. Shopee ya. Shopee bisa. Jalur Iya, Shopee. Oke, di masa pandemi ini menurut AA semuanya Ya. penjualan apakah membaik, stabil atau menurun? Wah, Bagaimana pendapat? kalau masalah buat pandemi mah kayaknya mah nggak ngaruh. Kalau kata orang Cupang mah. Ya, bro ya. Iya. Jadi pandemi ini bukan suatu halangan buat kita terus usaha sih. Alhamdulillah ada terus. Target pemasaran dari ikan cupang tersendiri, entah itu untuk anak sekolah mungkin, kan ada yang di depan-depan SD yang dijual cupang tuh yang 2000-an, Iya. atau untuk hiasan di rumah, atau bisa jadi untuk kontes mungkin. Ya, saya mau kamu, bro. Kalau kita masih difokusinya buat ikan kontes cupang, buat kriteria kontes semuanya. Kalau yang di sini kontes-kontesin yang ya biasa kontes cupang lah gitu.
ada perbedaan sendiri dari khususnya dari ikannya ya. Dari ikannya ini ya. Ya. Kan untuk kontes tuh kriterianya harus kayak gimana gitu. Kriteria kontes kita itu yang disebut di dalam bahasa kontes itu kontesnya SNI namanya. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Jadi kriteria kontes itu ada banyak sih. Ke kriteria kontes yang paling penting itu kesempurnaan ikannya sendiri gitu. Kalau kriterianya. Kesempurnaan tuh dilihat dari apa? Siripnya Ya, atau bisa warnanya? jadi kalau yang dominan aja ya ada 5 dari mulai kepala, badan, ekor yang belakang, sirip atas sama sirip bawah. Itu dominan yang 5 aja sih. Ya, lihat lagi proporsinya. Oke. Tantangan apa aja yang ada dalam penjualan atau pembudidayaan ikan cupang ini? Beda-beda sih. Kalau soal tantangan budidaya ya proses breeding, nungguin waktu yang cukup lama. Kalau ikan siap panen kan 3 bulan bukan waktu yang sebentar kan. Terus kalau soal pemasaran ya paling berat di nyari nama. Oke. Kalau untuk pakan sendiri biasanya menggunakan apa? Cacing cu atau pelet mungkin yang biasa buat ikan koi atau apa? Kalau untuk pakan sendiri itu di kita tuh diususin. Kalau pakan itu biasanya ada 3. Ada yang satu namanya kutu air, kedua cacing darah, yang ketiga jentik atau disebut yang buat nyamuk itu jentik nyamuk. Nah, itu Anak 3 nyamuk. biasanya pakannya. Yang paling utama 3. Oke. Bisa dikira-kira omset per bulan berapa? Ya, paling Ya, 50 sekitar. ada ya, sekitar 50-an mah ada sebulan. 50 ikan keluar. Ya, 50 Ya, kan keluar. 50 omset itu mah yang paling bersih. Bersih berapa, Bro? Berapa ya? 15 sampai 20 lah ada lah. Ya, ada Itu segitu. uang masuk. Soalnya kan nggak semua pure kita nge-breeding sendiri. Jadi nggak semua produk breedingan sendiri gitu yang dijual. Oke. Dari pertama ini berdiri tadi kan tahun 2018. Ya. Gak mungkin tuh semuanya berjalan lancar kalau nggak Ya. pelet gitu. Ya. Nah, kendala-kendala apa saja yang pernah dialami oleh mas-mas ini? Kendalanya dari pertama main cupang. Kendalanya sih ya cara treatment ikan cupang. Treatment ikan cupang kan beda-beda ya. Ada berapa proses. Pertama air. Di cupang mah yang paling utama air. Terus pindah ke treatment pakan. Ganti airnya. Itu sih. Kalau soal penjualan ya ngerintis benar-benar dari nol, nyari pasarnya kemana, terus targetnya kemana, pelanggannya nyarinya yang dari bayar yang SD, SMP, kuliah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kalau dari pasaran sih ngerintis, benar-benar ngerintis pasar menjualnya. Tadi disebutkan dari kriteria air. Emang untuk air sendiri ada kriteria tertentu? Nggak bisa menggunakan sembarang air, misalkan air sumur atau air sungai kayak gitu? Sebenarnya mah balik lagi ke diri sendiri. Kalau ikan, jadi kita ngerawat ikan tuh nggak harus ikan yang airnya harus mineral semua, enggak sih. Balik lagi kalau treatment kita pakai air senyaman mungkin. Oh ini kira-kira nyaman nih ke ikan, ya pakai aja treatmentnya itu. Cuman susah sih nyari settingan air buat nyaman ke ikan. Kalau untuk pemasarannya sendiri, apa punya strategi khusus dalam pemasarannya? Wah, Apa gimana kalau nih? itu mah sama Yogi aja. Bagian pemasaran tuh biasanya yang paling terpenting itu foto dan video. Kalau menurut ikan cupangnya kan kita tuh penjualannya di online. Jadi paling utama itu foto dan video. Kalau orang-orang itu kan pertama lihat foto, wah ini ikan bagus, langsung ditanya gitu. Kalau misalkan fotonya kurang menarik nih, pelanggan juga nggak suka gitu. Ya paling penting foto dan video aja sih. Kalau penjualan di ikan cupang, Oke, foto dan video. ya. Kalau untuk ikan cupang sendiri, apakah ada jenis-jenis yang lain? Banyak sih kalau jenis ikan cupang.
ibaratin matematika, Kang. Ya kalau jenis utamanya yang dasarnya cuma beberapa, kan ada half moon, ada plakat, ada serif, ada double tail, ada giant. Tapi kan dibalik itu jenis-jenisnya ke bawahnya beda gitu. Banyaklah jenisnya, warna-warnanya. Yang dasarnya mah paling cuman 5 jenis itu. Kalau yang paling sering diikut sertakan dalam kontes nih ya, untuk jenis apa itu? Jenis plakat sama serif. Kalau di sini ya paling kayak gitu. Plakat serif. Oke, dari mengenai kontesnya nih ya. Di dalam kontes itu sistemnya kayak gimana sih ya? Apakah dilihat dari segi ikannya nih yang mekarnya bagus, atau dari tulangnya mungkin, atau warna, atau apa gitu? Ya yang paling pertama kelihatan ikan dari kontes ya, dilihat dari proporsi. Kalau proporsi kan lihat lagi kebalansan pin ekor, sirip atas, sirip bawah, dasi, terus dari badan harus benar-benar proporsi gitu. Proporsi itu kan yang benar-benar kalau ideal. Nah, yang kedua baru mental benar-benar di nomor kedua lah. Ya sama-sama utama, tapi yang paling pertama kan proporsi lagi. Paling kayak gitu kontes mah. Mungkin cukup sekian ya. Ya, Maaf mengganggu waktunya. nggak apa-apa. Ya semoga usahanya lancar, Amin. tetap stabil. Amin. Ya ikan-ikannya makin maju juga lah, makin bagus juga. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Yang kedua ada yacht drink dengan nama pemilik Kang Yogi atau biasa disebut dengan Kang Sogai. Beralamat di Jalan Budi RT 1 RW 03 Kecamatan Cicendo, Kelurahan Sukaraja, Kota Bandung. Yacht drink ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Terdapat beberapa macam jenis menu makanan dan minuman. Dengan kecintaannya kepada band-band rock dan metal, Kang Sogai sendiri menyusung konsep yang out of the box untuk desain kedainya. Terdapat beberapa pamflet atau flyer dari band-band baik itu metal, punk maupun rock. Assalamualaikum Kang. Silakan. Saya Ahmad, mahasiswa semester 6 di Siliwangi. Saya ingin mewawancarai Kang mengenai usaha yang sedang dilaporkan sekarang. Siap? Boleh silakan pertanyaan akan beserta usaha apa mau dijelaskan? Nama saya Sogai sebagai owner yacht drink di bidang minuman dingin seperti Thai tea, green tea, seperti itu. Untuk menunya cuma minuman aja apa beserta makanan atau cemilan? Menu kita ada cemilannya juga, ada cemilan sosis, fish roll, kentang goreng kayak gitulah ada. Alasan Akang untuk memilih usaha ini? Simpel sih, bahan bakunya simpel, nggak ribet lah. Pertama mau bikin usaha ini nggak banyak modal juga. Sudah berapa lama Akang mendirikan usaha ini? 2 tahunan, udah 2 tahunan. Kira-kira nih ya, untuk modal mendirikan usaha seperti ini berapa? Modal awal tuh 5 jutaan. 5 juta, belum termasuk biaya sewa tempat, belum termasuk bahan baku aja sama alat-alat.
biasanya untuk kembali kebutuhan di mana atau ada yang menyuplai datang ke sini? Oh, kita di online ini kan melalui supply dari Jepang. Bagaimana distribusi penjualan? Distribusi penjualan kita masih manual ya, belum apa online gitu. Belum dicoba Belum belum ya. Masih apa offline gitulah, manual gitu, masih manual. target sasarannya? Target pasarnya seperti namanya youth drink gitu ya, anak muda, remaja lah, gitu, mahasiswa yang kayak gitu. Target market kita. Mengenai penamaan Youth Drink, apakah punya filosofi tersendiri dari hasil penamaan Youth Drink ini? Ya kan dari kita apa, kembali lagi ke market ya, kita namanya apa ya, yang buat anak muda ya, youth anak muda kan, youth drink, minuman buat anak muda lah. Kira-kira penghasilan per harinya berapa ya? Sebelum pandemi atau Sebelum pandemi? sebelum pandemi kita bisa sehari itu 500.000 bisa lah, 500 300 bisa. Setelah pandemi? Setelah pandemi lumayan turun drastis pendapatan kita, dari 100.000 bisa 50.000 lah, 100.000, 50.000 lah. Lumayan sih drastis semenjak pandemi ya, karena kan targetnya anak sekolah, mahasiswa yang kayak gitu. Jadi kan sekarang lagi apa, daring sekolahnya, jadi itu berkurang. Oke, tantangan kan tadi udah 2 tahun ini berdiri. Nah, dari 2 tahun itu tantangan apa saja yang sering terjadi dalam menjalankan usaha? Tantangannya apa ya, paling ya apa ya, kalau omset menurun kita harus apa, inovasi. Aduh, buat apa lagi nih kita buat menu atau apa, eksplorasi menu gitu. Jadi kan nanti tambah lagi menunya buat nambah-nambah aja tantangannya. Selama 2 tahun ini kendala Akang dalam berjualan apa saja yang pernah dialami? Kendalanya apa ya, modal utama sih, modal utama. Penghambat kreativitas, modal sih pertamanya. Dari segi finansial nanti ya? Finansial. Oke, bagaimana strategi Akang agar usaha Akang tetap berjalan? Ya, apa ya, promo-promo, paling promo-promo seperti apa ya, minuman, promo makanan. Kalau Sosial media itu Sosial media. aktifin ya, sosial media harus aktif gitu. berarti promonya lewat sosial media, Sosial media nggak melewati sebaran-sebaran pamflet kayak gitu? enggak. Dari ini nih Kang, saya menarik perhatian, konsepnya sangat menarik ini. Oh, Bisa diceritakan kenapa mengambil konsep kayak begini? konsep musik ini ya, Iya. karena ya suka musik-musik apa, metal, punk, saya suka sih. Jadi bikin aja konsepnya kayak gini gitu. Jadi bar rock gitu lah. Out of the box ya. Soalnya kan biasanya Biasanya apa? Biasa minimalis atau ya minimalis, soalnya minuman tuh identik dengan senja-senjaan gitu. kalau kita sih gini aja, metal, punk gitu. Pertanyaan terakhir dari saya, tips untuk menjadi pengusaha. Jalanin dulu usaha mah, harus jalan, jangan diobrolin tuh usaha yang baik, mau usaha yang dijalankan gitu. Siap, terima kasih Kang Siap. Sogai atas waktunya. Oke, mantap.